Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Naina Zain, NIM 2024 10 10 11 25 dari kelas Data Mining C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada modul 4 dan 5 kelas Data Mining Praktikum, yaitu materi Classification Tree. Tugasnya yaitu ulangilah tahap klasifikasi menggunakan dataset wine 5 Indian diabetes, breast cancer. Hitunglah akurasinya berdasarkan conversion metric dengan persentase data testing 20%, 30%, dan 40%. Yang pertama yaitu import library-nya yaitu NumPy, Pandas, dari Matplotlib, mengimport PyPlot, kemudian sklearn, dari sklearn model selection mengimport train test bed yang nantinya digunakan untuk membagi data menjadi data test dan data train. Selanjutnya mengimport dataset yang ada di sklearn yaitu dataset wine dan breast cancer. Selanjutnya mengimport conversion metric yang digunakan untuk mengevaluasi model yang nantinya akan dibuat. Selanjutnya yaitu import decision tree classifier. Decision tree classifier ini merupakan algoritma yang digunakan untuk melakukan klasifikasi. Selanjutnya import accuracy score yang digunakan untuk melihat akurasi hasil prediksi. Dari sklearn juga mengimport dataset dan mengimport tree. Untuk selanjutnya dataset wine akan dibuka dengan load wine. Kemudian membuat data frame dari data underscore wine ini. Selanjutnya mencetak fitur name dari variabel data wine. Mencetak dataset shape yaitu data frame wine.shape. Kemudian mencetak dataset dari wine diambil head-nya yaitu 5 baris teratas. Maka akan dihasilkan yaitu yang pertama fitur name-nya, dataset shape atau bentuk datanya yaitu 178 baris dan ada 13 kolom. Untuk datasetnya akan ditampilkan 5 baris teratas yaitu baris indeks ke 0 sampai dengan ke 4. Dan untuk kolomnya ada 13 yaitu kolom indeks 0 sampai dengan 12. Selanjutnya klasifikasi menggunakan algoritma decision tree classifier. Yang pertama yaitu membuat variabel X. X ini berisi nilai dari wine.values, kemudian di slicing. Mulai dari indeks ke 0 sampai dengan terakhir, diambil dari data ke 0 sampai dengan 13 atau semua datanya akan diambil. Kemudian variabel Y ini merupakan data target dari data wine. Selanjutnya membagi dua atau men-split data menjadi X-train, X-test, Y-train, dan Y-test. Kemudian test size yang pertama yaitu persentase 20% menjadi 0,2. Terus yang ketiga persentase 30% menjadi 0,3 dan 40% menjadi 0,4. Selanjutnya membuat variabel CLS untuk memanggil fungsi dari algoritmanya yaitu algoritma decision tree classifier dengan random state-nya 100. Kemudian CLS.fit ini digunakan untuk melatih modelnya yaitu
Xtrain 1 Y-1, Xtrain 2 Y-2, dan Xtrain 3 Y-3. Untuk selanjutnya membuat variabel Y prediksi 1 untuk memprediksi CLS di data X-test 1, kemudian Y prediksi 2 ini memprediksi pada X-test 2 dan Y prediksi 3 memprediksi pada X-test 3. Selanjutnya mencetak data tes 20% yaitu hasil dari variabel Y prediksi 1, data tes 30% hasil dari Y prediksi 2, dan data tes 40% hasil dari Y prediksi 3. Maka didapatkan yaitu data tes yang pertama yaitu data tes 20%, data tes 30%, dan data tes 40%. Selanjutnya yaitu mencetak pohon decision-nya dengan menggunakan tree.plot_tree yang diplot yaitu variabel CLS-nya. Untuk yang selanjutnya yaitu print text representation, tree pohon decision-nya akan diekspor menjadi teks. Jika dijalankan maka akan didapatkan yaitu tree-nya terdapat fitur dan juga hasil kelasnya. Untuk selanjutnya yaitu ada pohon tree-nya. Kemudian selanjutnya yaitu melihat hasil akurasi prediksi. Yang pertama memprediksi variabel Y prediksi 1 memprediksi pada X-test 1. Kemudian menggunakan fungsi confusion metric-nya untuk melihat hasil akurasinya pada Y-test 1, Y prediksi 1. Selanjutnya akan mencetak akurasinya dengan format 2 angka di belakang koma. Sama dengan yang di atas atau sama dengan pada Y prediksi 1, variabel Y prediksi 2 akan memprediksi pada X-test 2, kemudian Y prediksi 3 akan memprediksi pada X-test 3. Jika dijalankan, maka akan didapatkan yaitu untuk setiap data tes atau data tes 20%, 30%, 40% masing-masing memiliki confusion metric-nya dan juga akurasinya. Untuk data tes 20% akurasinya 0,78, yang 30% akurasinya 0,83, dan untuk data tes 40% akurasinya 0,86. Untuk selanjutnya yaitu pada data set Pima Indian Diabetes. Yang pertama import URL lib yang akan digunakan untuk membuka URL. Karena data set Pima Indian Diabetes ini akan diambil dari link GitHub berikut. Selanjutnya membuat variabel diabetes untuk membaca data dari URL tersebut. Selanjutnya, data dari variabel diabetes akan dibuat menjadi data frame. Selanjutnya akan mencetak head dari data frame yang ada pada variabel df. Sehingga akan ditampilkan 5 data teratas, yaitu garis 0 sampai dengan 4. Untuk selanjutnya yaitu langkah klasifikasi menggunakan algoritma decision tree classifier pada dataset diabetes. Yang pertama,
Membuat variabel X yang berisi diabetes value, value-nya yaitu slicing seperti berikut. Kemudian Y juga merupakan diabetes value yang di slicing juga seperti berikut. Untuk selanjutnya yaitu membagi data menjadi dua, yaitu data X-train, X-test, Y-train, dan Y-test. Untuk masing-masing persentasenya 20% menjadi 0,2, 30% menjadi 0,3, dan 40% test size-nya menjadi 0,4. Dengan masing-masing random state-nya 100%. Untuk selanjutnya yaitu membuat variabel CLS, memanggil algoritma decision tree classifier dengan random state-nya 100%. Kemudian melatih model dengan cara CLS.fit. Yang dilatih yaitu pada X-train 1, Y-train 1, X-train 2, Y-train 2, dan X-train 3, Y-train 3. Untuk selanjutnya membuat variabel Y prediksi 1 untuk memprediksi X T1, kemudian Y prediksi 2 untuk memprediksi X T2, dan Y prediksi 3 untuk memprediksi dari X T3. Untuk data tes yang pertama yaitu data tes 20%, diambil dari nilai dari variabel Y prediksi 1, data tes 30% diambil dari Y prediksi 2, dan data tes 40% diambil dari Y prediksi 3. Jika dijalankan, maka akan ditampilkan masing-masing klasifikasinya, yaitu di data tes 20%, data tes 30%, dan data tes 40%. Selanjutnya mencetak pohon decision-nya, yaitu didapatkan sebanyak berikut. Terdapat fitur dan juga masing-masing kelas, beserta dengan pohonnya, pohon decision-nya. Selanjutnya yaitu melihat hasil akurasi prediksi pada dataset diabetes. Yang pertama yaitu membuat variabel prediksi, yaitu Y prediksi 1 untuk memprediksi dari XT1. Kemudian menggunakan conversion metric untuk melihat hasil akurasi prediksinya. Kemudian akurasinya akan ditampilkan dengan format 2 angka di belakang koma. Kemudian menghitung akurasi skornya dari YT1 dan Y prediksi 1. Dilanjut sama seperti yang di atas untuk Y prediksi 2 memprediksi dari X tes 2 dan Y prediksi 3 memprediksi X tes 3. Kemudian dijalankan, maka akan didapatkan untuk data tes 1, data tes 20%, akurasinya 0,69, data tes 30%, akurasinya 0,70, dan data tes 40%, akurasinya 0,72. Selanjutnya dataset pada breast cancer. Untuk membukanya dengan cara load_breast cancer. Kemudian membuat variabel cancer yang berisi data frame dari data cancer. Kemudian mencetak fitur name dari data cancer dengan fungsi .feature_name. Selanjutnya mencetak bentuk dari datasetnya dengan fungsi .shape. Selanjutnya mencetak datasetnya dengan fungsi .head. Maka akan didapatkan fitur name dari data cancer, kemudian dataset, yaitu berbentuk 569 baris dan 30 kolom. Untuk selanjutnya yaitu datasetnya ditampilkan 5 baris teratas, yaitu baris 0,
sampai dengan ke-4. Untuk kolomnya ada 30, yaitu ke-0 sampai dengan 29. Untuk selanjutnya yaitu tahap klasifikasi menggunakan algoritma decision tree classifier. Yang pertama, variabel X ini berisi nilai dari variabel Cancer, terus variabel Y merupakan target dari data Cancer. Kemudian membagi data menjadi dua, yaitu data train X-train, X-test, Y-train, Y-test. Kemudian test size yang pertama yaitu persentase 20% menjadi 0,2, persentase 30% menjadi 0,3, dan persentase 40% menjadi 0,4 dengan random state-nya 100. Kemudian membuat variabel CLS untuk memanggil algoritma decision tree classifier dengan random state-nya yaitu 100. Kemudian melatih modelnya dengan fungsi cls.fit, yaitu yang dilatih X-train 1, Y-train 1, X-train 2, Y-train 2, X-train 3, Y-train 3. Selanjutnya membuat variabel Y prediksi 1 untuk memprediksi dari X-test 1, Y prediksi 2 untuk memprediksi dari X-test 2, dan Y prediksi 3 untuk memprediksi dari X-test 3. Kemudian akan ditampilkan untuk data tes yang pertama yaitu 20% nilai dari Y prediksi 1, data tes 30% nilai dari Y prediksi 2, dan data tes 40% nilai dari Y prediksi 3. Maka akan didapatkan klasifikasi yaitu untuk data tes 20%, 30%, dan 40%. Terus selanjutnya yaitu mencetak pohon decision-nya. Didapatkan semua fitur beserta kelasnya. Dilanjut dengan gambar dari pohon decision-nya atau decision tree-nya. Untuk selanjutnya yaitu proses melihat hasil akurasi prediksi. Yang pertama, membuat variabel Y prediksi 1 untuk memprediksi dari X-test 1, kemudian mencetak confusion matrix-nya beserta akurasinya yang diformat menjadi ada 2 angka di belakang koma. Untuk data tes 30% juga dibuat Y prediksi 2 untuk memprediksi dari X-test 2, dan data tes 40% membuat variabel Y prediksi 3 untuk memprediksi X-test 3. Jika dijalankan, maka akan didapatkan data tes 20% dengan akurasi 0,92, data tes 30% dengan akurasi 0,92, dan data tes 40% dengan akurasi 0,92. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang bisa dipahami, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.